Tetap terus menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tetapi bukan dengan tangan yang lemah, lutut yang goyah, tetapi dengan hati yang penuh bersukacita, hati yang penuh meluap-luap, karena kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini, dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal yang ke-35. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya suka bagian ini, karena bagian ini memberikan pengharapan yang luar biasa. Kalau tadi kita lihat di sebelumnya, di pasal yang ke-34 ya, penghakiman Tuhan, penghancuran Tuhan yang sangat mengerikan, maka di bagian ini adalah disediakan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di pasal yang ke-33, yang dengan setia menanti-nantikan Tuhan. Apa yang akan mereka alami? Ini luar biasa ya. Karena mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita lihat di ayat yang kedua. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Luar biasa begitu ya. Apa yang kita lihat? Kalau kita sudah menanti-nantikan Tuhan, lalu Tuhan itu akan berdemonstrasi begitu. Lalu kemudian apa yang kita lihat? Dikatakan di ayat yang kelima ya, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tuhan akan mengubah situasi kita, situasi yang boleh dibilang situasi yang lemah, situasi yang kekeringan, situasi yang tidak lagi memiliki satu pengharapan. Dia rubah semuanya menjadi sukacita dan menjadi satu kekuatan untuk mengalami sukacita Tuhan. Yang saya senang adalah di ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini luar biasa. Perhatikan baik-baik. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Ketika pertolongan Tuhan itu didemonstrasikan kepada kita, maka tidak hanya kita bisa melompat kegirangan, tetapi ada sukacita abadi yang akan meliputi seluruh kehidupan kita. Jadi sahabat, pada hari ini saya rasa firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan pengharapan ya. Kalau pada hari ini kita mengalami lemah, khawatir, lesu, kita tidak bergairah, kita mengalami boleh dibilang penindasan mungkin ya, ketakutan dan seterusnya, maka lihat di ayat yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan tegakkanlah lutut yang goyah. Kuatkanlah. Jangan kita menjadi loyo, kita menjadi goyah dan akhirnya tergeletak begitu ya. Tidak. Justru kita harus menguatkan, karena janji Tuhan itu ya dan amin, pasti akan terjadi. Dikatakan ayat yang keempat, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Sahabat, kita diminta oleh Tuhan tetap terus menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tetapi bukan dengan tangan yang lemah, lutut yang goyah, tetapi dengan hati yang penuh bersukacita, hati yang penuh meluap-luap, karena kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita tergeletak, habis itu tidak bangun-bangun lagi, sehingga kita tidak akan merasakan pertolongan Tuhan begitu ya. Artinya kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Pada hari ini, kalau memang betul sekali masalah kita banyak, pergumulan kita bahkan boleh dibilang secara rasional tidak mungkin dipecahkan, tidak mungkin ada solusinya. Tetapi jangan sampai tangan kita lemah, hati kita menjadi tawar, lutut kita menjadi goyah. Justru kita harus tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan hati kita, pikiran kita akan selalu diliputi oleh sukacita yang abadi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.